Halo semuanya, di video kali ini kita akan membuat aplikasi COVID Q&A COVID yang dilengkapi dengan kemampuan analisis sentimen menggunakan algoritma Roberta. Sebelum mulai membangun chatbot COVID Q&A, mari kita pahami dulu arsitektur dari sistem. Arsitektur ini menggunakan sistem question answer Q&A yang digunakan untuk menjawab pertanyaan COVID berdasarkan kumpulan data jurnal ilmiah. Berikut arsitektur dari Q&A COVID. Yang pertama itu dokumen store, basis data. Sistem ini menggunakan Elasticsearch sebagai tempat penyimpanan teks jurnal yang telah diekstraksi lebih dari 25.000 artikel. Nantinya artikel-artikel ini sudah melalui proses pembersihan dan normalisasi data. Kemudian ada namanya itu adalah retriever. Setelah melakukan pengumpulan dokumen, kemudian selanjutnya itu proses pencarian dokumen atau kita sebut sebagai retriever. Komponen-komponen ini menggunakan algoritma BM25, yaitu algoritma perankingan yang digunakan untuk mencari dan memilih dokumen yang paling relevan dengan pertanyaan pengguna. Cara kerja singkat dari BM25 untuk menghitung skor berdasarkan yaitu frekuensi kata. Frekuensi kata ini semakin sering kata kunci muncul di dokumen, semakin tinggi skornya. Kemudian ada namanya itu adalah Inverse Document Frequency, atau kita sebut sebagai IDF. Semakin jarang kata kunci ini di semua dokumen, itu semakin besar pengaruh terhadap skornya. Kemudian yang terakhir itu adalah panjang dokumennya. Jadi algoritma ini mengatur agar dokumen panjang itu tidak secara otomatis mendapat skor tinggi hanya karena banyak katanya. Kemudian arsitektur selanjutnya itu adalah proses selanjutnya itu adalah reader. Setelah melakukan retriever pencarian data, selanjutnya kita melakukan namanya itu adalah membaca datanya. Di mana tahap ini digunakan model Roberta. Jadi model ini berbasis transform yang telah dilatih sebelumnya. Jadi model ini disempurnakan menggunakan teknik fine tuning pada kumpulan data Q&A COVID tahun 2019. Jadi tugas dari reader ini adalah membaca isi dokumen yang diambil oleh retriever dan menghasilkan jawaban spesifik dari pertanyaan pengguna. Hasil dari reader ini itu nanti menghasilkan output. Jadi output hasil akhirnya itu menghasilkan jawaban yang udah diekstraksi secara otomatis dari dokumen yang relevan berdasarkan pertanyaan yang diajukan pengguna. Ini merupakan arsitektur yang bakalan kita buat untuk COVID Q&A. Baik, kita mulai pembuatan dari COVID Q&A. Jadi tool yang saya gunakan adalah Cloud Visual Studio Code. Kemudian di bagian sini untuk persiapan kita buat terlebih dahulu foldernya. Kita buat namanya itu 01 chapter 01 terkait dengan dataset. Kemudian di chapter 01 dataset ini itu kita buat Jupyter Notebook, new file, kemudian kita kasih nama dataset Q&A covid.ipynb. Nah, setelah selesai kita buat file Jupyter Notebooknya, itu kita perlu import dulu, kita panggil datasetnya. Untuk datasetnya itu di Google Drive dengan nama COVID-19 tahun 2021 bulan 11 tanggal 15. Untuk besarnya itu adalah 12 GB. Nah, ini bakalan kita download di sini. Jadi caranya itu adalah yang pertama itu kita butuh dulu sebelum kita download itu ya, kita download library-nya dulu. Berarti tkdm. Jadi digunakan untuk menampilkan progress bar. Berarti kita pip install tkdm. Nah, ini kemudian kita butuh juga namanya itu adalah pandas. Pandas ini nantinya sebagai data tabular, sebagai analisis data. Kemudian pip install numpy. Nah, jadi ketiga ini yang kita butuhkan melakukan proses dari ekstraksi nanti. Jadi datasetnya itu nanti kita bakalan ubah ke dalam bentuk pickle. Jadi pickle ini menyimpan objek Python dalam bentuk format biner. Data dari pickle ini kan nanti lebih cepat proses dari loadingnya dibandingkan dengan kayak ekstensi JSON dan CSV dan yang lainnya. Makanya kita butuh library kayak tkdm, kemudian nanti ada pandas untuk menampilkan datanya gitu ya, analisis data, kemudian nanti ada numpy untuk proses dari array dan yang lainnya. Nah, ini kita jalankan, kita run.
Kalau ada muncul tanda centang berarti udah selesai. Kemudian kita lanjut proses dari mengimport gitu ya. Jadi kita load dulu di bagian sini, kita buat, nah kita load library import pandas gitu ya. Kita inisial pd. Kemudian kita lanjutkan import numpy, itu inisialnya np. Kemudian ada namanya itu adalah glub, import glub. Jadi fungsi dari glub ini untuk mencari file yang cocok dengan pola tertentu di dalam directory. Ini fungsi dari glub. Kemudian kita butuhkan namanya itu adalah JSON untuk membaca format JSON gitu. Kemudian kita lanjut, ada namanya itu adalah time. Time ini fungsinya untuk menghitung waktu proses gitu. Jadi kita butuh time juga. Dan yang terakhir itu adalah kita import from tkdm, ke import kelasnya itu dari tkdm. Tadi fungsinya ini untuk menampilkan progres saat melakukan iterasi loop. Oke, sudah kita jalankan. Kalau nanti terjadi error ya kita download, kita pip ya. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita lanjutkan proses dari download gitu ya, download datasetnya. Ini kita buat dulu download dataset. Nah, ini kita pakai widget. Nah, sebelum kita download, itu kita masuk terlebih dahulu di folder chapter dulu. Berarti kita cek dulu pwd, lokasinya di mana. Oke, kemudian kita masuk cd chapter 01/dataset. Kita pakai persen. Kita jalankan. Chapter dataset cd. Kita copy aja ya, copy path. Oke, seperti ini. Kita cd. Oke, sudah masuk di folder dari chapter 01 dataset. Selanjutnya kita ls lagi. Posisinya harusnya di dalam folder chapter ini ada file namanya itu dataset. Oke, kayak ini ya. Berarti udah muncul ls dataset ya COVID IPNB. Kemudian kita download gitu ya. Kemudian kita download ini. Kita download, jalankan. Karena datanya lumayan besar, 12 GB, jadi kita tunggu aja prosesnya. Oke, datasetnya sudah selesai kita download. Kita lanjutkan proses untuk mengekstrak dataset yang ini. Untuk mengekstrak dataset itu kita gunakan tar min xyz xzf gitu ya, dengan nama dari COVID, dengan nama datasetnya. Oke, kita pastikan. Ini kita ekstrak datasetnya dengan cara tar min xyxzf, kemudian nama dari datasetnya. Kita jalankan. Nah, ini udah kita ekstrak. Selanjutnya kita masuk dulu di folder nih, folder yang udah di ekstrak tadi. Hasilnya itu dalam bentuk folder kayak gini, namanya 2021-11-15. Kita buka. Nah, jadi nantinya isinya itu berupa embedding, kemudian dokumen parse. Jadi yang kita pakai itu metadata sama dokumen parsenya, yang dua ini. Nah, sebelum kita pakai yang ini sama yang ini harus kita ekstrak dulu dokumen parse ini. Karena di dalam ini ada file JSON. Jadi kita ekstrak dulu. Oke, berarti kita masuk terlebih dahulu persen cd, masuk di folder ini, cd foldernya. Oke,
Habis itu kita ekstrak lagi pakai tar.gz, nama filenya dokumen underscore parse tar.gz. Kita jalankan. Oke, file dari dokumen parsenya sudah selesai kita ekstrak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini tidak perlu kita buka. Kalau kita buka ini nanti lama proses progresnya, karena dokumen parse ini lumayan besar untuk datanya. Jadi tidak bisa kita buka. Nah, kita tampilkan sekarang. Mulai dari metadata dulu. Kita mau tampilkan datanya. Jadi caranya itu adalah metadata, kemudian sama dengan pd pandasnya, titik read. Nah, kebetulan untuk ekstensinya itu kita di bagian sini dia menggunakan CSV. Berarti read tinggal kita masukkan aja yang ini, klik kanan, copy path-nya masukkan di bagian sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita mau tampilkan cuma kolom tertentu. Berarti di type ini kita enter sama dengan tunggu awal. Kita mau tampilkan pertama itu adalah PubMed underscore ID, kemudian kita masukkan tipe datanya string, kemudian title str, dan yang terakhir itu adalah abstraknya, tipe datanya str. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, tinggal kita tampilkan metadata titik head. Nah, seperti ini. Abstrak kita jalankan. pd kita jalankan ulang ya. Berarti ini kita import. Oke. Di situ kita jalankan. Datanya seperti ini ya. Untuk yang metadata. Kita mau tampilkan dokumen parse ini. Karena ini kan datanya banyak nih. Jadi kita harus gabungkan dulu. Jadi kita harus gabungkan semuanya. Jadi kita mau ambil data JSON PDF-nya dulu, semua datanya. Berarti kita buat variabel dulu JSON PDF sama dengan kita gunakan gloop. Jadi gloop itu kan tadi fungsinya untuk mencari file yang cocok dengan pola tertentu dalam directory. Polanya itu yang ada JSON-nya gitu ya. Berarti gloop titik gloop, kemudian kita masukkan directory-nya. Berarti di bagian sini ini kita copy path, masukkan di bagian sini. Karena di dalam dokumen parse ini kan banyak datanya, berarti kita slash bintang titik JSON. Jadi yang diambil itu hanya file JSON aja gitu. Oke, jadi jumlah data yang ada di dalam PDF JSON ini jumlahnya itu adalah 296.378 yang ada di dalam PDF JSON. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan juga yang PMC JSON juga. Jadi ini copy, kita ganti yang PDF JSON ini jadi PMC underscore JSON. Kemudian yang ini kita ganti jadi PMC. Nah, kita cek kalau yang JSON PDF itu jumlah datanya itu 296.378. Kemudian kalau yang PMC itu jumlah datanya itu 228.979. Nah, kemudian kalau sudah kita tentukan yang ini, kalau yang ini kan nggak perlu kita buat konversi lagi karena cuma udah jadi CSV, metadata CSV. Nah, yang kita perlu itu yang banyak datanya. Ini kan datanya lebih dari satu, dari PDF JSON dan PMC JSON. Nah, caranya untuk melakukan proses dari penggabungan gitu ya, penggabungan file, kita butuh kelas file reader. Kelas file reader ini ada fungsi konstruktornya file. Kemudian kita perlu
proses membuka file JSON. Kemudian kita panggil file. Kemudian kita mau menyimpan ID-ID apa aja yang kita perlukan. Jadi yang pertama itu self paper ID sama dengan ambil kontennya, konten kurung siku paper underscore ID. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga ambil abstraknya. Paper ID kita ambil, kemudian kita ambil abstraknya. Berarti abstrak, kita ambil abstraknya nih. Jadi kita harus menggabungkan semua abstrak. Jadi kita harus gabungkan semua abstraknya. Caranya itu adalah kita dolar di sini. Kemudian kita join, kita buat array. Kemudian di bagian sini ambil teksnya, kita lakukan perulangan page in content get abstract. Ambil kontennya yang ada di dalam JSON ini dengan mengambil abstrak aja gitu. Ini semuanya itu kita gabungkan semua abstraknya. Nah, kemudian kalau sudah, kita perlu juga bodinya gitu, isiannya, body text. Kemudian yang ini body text. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita presentasikan objek yang sebelumnya kita udah buat. Berarti dev, kemudian kita kembalikan berupa return. Kita panggil ketik f. Kita buat di sini self paper, self ID-nya. Kita masukkan di bagian sini. Kemudian /n abstraknya kita masukkan. Kemudian kita masukkan di sini self abstract. Oke. Kita ambil 200. Kemudian kita /n. Dan yang terakhir itu adalah body. Bodinya itu kita pakai self body text. Body textnya itu kita ambil sama 200 juga. Oke, ini udah kita buat file read-nya untuk mengerit sekaligus menggabungkan. Tadi kita gabungkan abstrak sama body text-nya. Kita tinggal panggil read ini, file reader-nya, read-nya. Kemudian kita panggil file reader-nya, file reader dengan buka kurung, file, ambil JSON PDF yang ini. JSON PDF ini kita ambil, kita masukkan di bagian sini. Kemudian kita print. Oke, kita print. Kemudian kita jalankan. Diusahakan di bagian sini minimal untuk RAM-nya itu adalah 32. Di atas 32. Karena saya pakai yang 16 GB, kayaknya saya bakalan upgrade lagi nih. Nah, kita coba aja dulu. Oke. Ini udah selesai ya. Untuk bodinya udah, abstraknya nggak ada nih. Abstraknya nggak muncul. Abstrak. Oke, kita jalankan. Abstrak. Oke, kita ulang lagi. Cuma bodinya aja yang muncul, abstraknya nggak muncul. Oke, sudah selesai. Kita buat di sini di story sama dengan bagian sini kita buat paper ID, siku, koma, dan yang terakhir itu adalah body text. Nah, ini jadi kita tampung semua datanya itu di dalam directory yang ini. Kemudian
kita butuhkan untuk menentukan waktu awal pengukuran gitu ya. Berarti kita butuh sama dengan time titik time. Kita butuhkan. Selanjutnya kita melakukan perulangan. ID x, entry in, baru kita gunakan tag IDM. Kita butuhkan, kita ambil semua JSON PDF. Berarti kita ambil di bagian sini all JSON-nya. Nah, yang ini all JSON ini kita ambil. Baru kita masukkan kontennya. Konten sama dengan file reader yang ini. Kita masukkan entry-nya. Kalau yang ini kan kita cuma menampilkan satu data. Nah, kalau yang ini kan kita mau memasukkan semua datanya itu di dalam directory gitu. Directory ini. Sama halnya juga yang di JSON PNG-nya. Nah, kalau udah, kita masukkan nih directory yang ini. Directory paper ID. Paper ID sama dengan, nah ini kita masukkan. Paper ID, abstract, sama body text. Kita masukkan di bagian sini append. Kita ambil kontennya. Konten ini. Konten titik paper ID. Ini juga sama. Tapi ini pakai abstrak. Nah, kemudian yang selanjutnya konten body text underscore. Oke, ini sudah kita lakukan append-nya. Jadi kita bakalan menambahkan data paper ID, abstrak, body text ke dalam masing-masing directory yang ini, paper ID, abstrak, body text. Jadi semua datanya itu kita masukkan ke dalam situ. Kemudian kita print. Kita mau sekalian cek karena datanya kan juga lumayan banyak. Jadi kita buatkan waktunya. Time-nya itu kurangi dari TI ini. T1. Oke. Nah, sekarang kita tinggal jalankan. Kalau dia nggak bisa ini ya, kita masukkan ke dalam sini. Berarti otomatis RAM-nya itu kurang gitu. Jadi kita jalankan aja dulu. Kita jalankan. Oke, sudah selesai ya. Ini udah selesai untuk yang JSON PDF. Nah, tinggal kita tampilkan aja hasilnya ini. Oke, kita tampilkan berarti DF JSON PDF sama dengan PD titik data frame. PD ya. PD titik data frame. Kemudian kita masukkan directory-nya. Kemudian kolomnya kita masukkan. Kemudian kita tampilkan berarti head. Kita jalankan. Nah, kita bisa lihat columns ini kurang. Nah, ini hasil yang udah digabungkan dari semua JSON untuk yang JSON PDF. Hasilnya ini. Nah, sekarang tinggal menggabungkan yang PMC JSON-nya. Nah, berarti caranya sama. Ini copy. Kemudian kita masukkan paper, kemudian body text. Nah, jadi kalau yang itu cuma ada kolom paper ID sama body text. Kalau yang JSON PDF itu paper ID, abstrak sama body text. Nah, tinggal kita ganti aja menggunakan JSON PMC. JSON PMC. Kemudian yang ini hapus.
untuk yang abstraknya, cuma ada paper ID. Habis itu dijalankan. Ini kita tunggu turun dulu untuk RAM-nya ya. Kita lanjutkan setelah melalui proses yang lama. Jadi hasilnya itu udah seperti ini. Karena videonya saya jeda, jadi saya gonta-ganti RAM gitu ya. Yang sebelumnya itu saya pakai 16 GB, yang ini saya pakai 15 GB. Ini ternyata nggak bisa untuk proses pengambilan datanya ya, pengambilan data. Jadi saya gunakan CPU yang memori yang 256 GB, itu baru bisa. Kemudian setelah itu saya jeda beberapa saat karena waktunya juga terlalu lama. Tapi saya bakalan ulang untuk prosesnya. Jadi yang di awal itu kita download library-nya dulu. Jadi yang pertama itu kita gunakan TKDM. Jadi TKDM itu fungsinya untuk menampilkan progress bar saat melakukan loop. Kemudian ada pandas di sini untuk tabularnya. Kemudian ada numpy untuk operasi dari array. Nah, habis itu kita load library. Loadnya itu mulai dari pandas, kemudian ada numpy, kemudian ada gloop. Gloop itu fungsinya untuk mencari file yang cocok dengan pola tertentu di directory. Kemudian ada JSON TKDM ini untuk menampilkan progress. Habis itu kita pwd lokasi filenya di mana. Habis itu saya masuk ke folder, namanya itu adalah chapter 01 dataset. Kemudian saya tampilkan di dalam folder chapter ini. Saya tampilkan, nah yang ini. Kemudian saya download datasetnya, nanti hasilnya kayak gini. Setelah di download, besarnya itu 12 GB. Kemudian setelah saya download itu di zip, di unzip menggunakan ini tar xzf, nama dari nama dari datasetnya. Habis itu saya masuk ke folder dari yang udah diekstrak. Nah, kemudian di dalam folder dataset ini yang udah diekstrak ini ada file lagi, namanya itu adalah dokumen parse. Nah, dokumen parse ini saya unzip gitu ya. Jadi saya unzip, nah yang ini di unzip. Kemudian saya tampilkan, nanti hasil unzipnya itu bakalan menjadi dokumen parse kayak gini. Ini datanya banyak di bagian sini, makanya saya tidak buka gitu. Kalau saya buka lama nanti prosesnya, soalnya saya menggunakan CLOUD. Kemudian di dalamnya ini ada metadata.csv. Nah, ini data yang kita perlukan itu metadatanya. Habis itu ada dokumen parse-nya ya. Setelah kita ekstrak nanti hasilnya kayak gini. Kalau yang ini tidak perlu kita butuhkan gitu ya. Kemudian kita tampilkan dari metadata ini. Jadi kita tampilkan metadata ini dengan cara menggunakan pandas read CSV. Soalnya kan ekstensinya itu CSV. Jadi kita memasukkan. Nah, jadi nanti hasil datasetnya seperti ini. Ada ID-nya, ada source-nya, ada title sama dan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan setelah kita nampilkan data metadatanya, yang ini metadata dari artikel gitu ya, dari artikel-artikel mulai jadi judulnya, doi-nya gitu ya. Ini diambil dari artikel, kita ambil dari artikel PubMed ya, artikel PubMed. Nah yang ini, jadi semuanya itu kita ambil dari dataset data PubMed dari jurnal COVID. Nah, ini adalah jurnal-jurnal artikel dari COVID gitu ya, PubMed-nya. Setelah itu
kita mau tampilkan, saya mau ambil ya, saya mau ambil tadi kan fungsi dari group ini untuk mencari file yang cocok gitu ya, mencari file yang cocok sesuai dengan ekstensinya. Jadi di dalam file dokumen parse ini kan ada banyak file JSON gitu ya. Kemudian ada folder di situ, namanya itu ada dua di sini, ada PDF JSON sama PMC JSON. Nah, jadi kita pisah PDF-nya sama PMC-nya. Yang ini caranya itu adalah kita titik group lokasinya di mana. Jadi lokasinya di sini dengan nama filenya PDF JSON. Kemudian ekstensinya itu adalah .json. Di bagian sini kan ada recursive true gitu ya. Ini untuk memungkinkan pencarian ke dalam subfoldernya. Kalau udah kita jalankan gitu, nanti hasilnya itu kita dapat datanya 255.704. Kemudian yang PMC-nya juga kita ambil datanya PMC JSON / bintang titik JSON. Kita dapat datanya 228.979. Kemudian kita lanjutkan ke proses namanya itu adalah mengekstrak menggunakan file reader. Ini fungsinya untuk mengekstrak, mengambil ya, mengambil isi yang ada di dalam data PDF sama PNG-nya yang berekstensi JSON ini. Ini kita menggunakan file read ini untuk membaca, mengekstrak kayak paper ID, abstrak, dan isi teksnya. Kemudian di bagian sini kan ada open gitu ya. Nah, ini kan untuk fungsinya untuk membuka file JSON-nya. Kemudian ada kontennya di sini untuk membuat isi file JSON-nya gitu ya, untuk mengambil konten dari JSON-nya. Kemudian baru kita ambil dengan menampung ke dalam variabel paper ID kayak abstrak sama body text-nya. Nah, yang di bagian sini kita join dulu. Kita join untuk menggabungkan semua bagian abstraknya menjadi satu string. Ini juga sama yang di bagian body-nya. Kemudian kalau udah itu kita mempresentasikan objeknya itu ke dalam print. Nanti hasilnya bakalan kelihatan seperti ini. Nah, kita tinggal panggil aja. Panggil misalkan data 1 dulu nih, kita mau panggil. Bakalan seperti ini hasilnya gitu. Nanti ada abstraknya sama ada body-nya. Kemudian setelah itu kita melakukan namanya itu proses penampung. Jadi semua data yang ada di dalam yang udah dibaca pakai read rider ini itu nanti dilakukan perulangan untuk ditampung di dalam dictionary. Makanya di sini tempatnya lama prosesnya. Minimal RAM-nya itu 32. Kebetulan di laptop saya itu kan 8 GB, jadi nggak mungkin bisa ini. Jadi harus lebih dari 32. Makanya saya pakai CLUD ya. CLUD-nya itu habis itu saya pakai yang memori 256 dengan biaya 2,44 ya. Nah, kemudian di bagian sini ini kan dia ditampung berdasarkan setiap atributnya, ada paper ID, ada abstrak sama ada body text. Kemudian di bagian sini ada time ini untuk menyimpan waktu ya, menyimpan waktu pada saat kita jalankan, nanti bakalan kelihatan waktunya berapa gitu. Habis itu di bagian sini ada perulangan, di mana perulangan ini untuk mengambil keseluruhan untuk ditampung di dalam sini gitu, ditampung dari masing-masing. Paper ID dimasukkan ke dalam dictionary ini, kemudian abstrak ini dimasukkan ke abstrak, body text dimasukkan ke body text di setiap datanya. Makanya di bagian sini kan ada ALJSON PDF, semua data yang ada dalam ALJSON PDF itu dimasukkan ke dalam perulangan, habis itu di-append. Jadi di-append ini maksudnya untuk memasukkan ke dalam paper ID, abstrak sama body text. Kemudian kita tinggal tinggal tampilkan waktunya. Kalau udah yang ini untuk yang PDF JSON PDF,
Habis itu kita tampilkan hasilnya gitu, hasil dari PDF-nya, hasil dari JSON PDF-nya. Bakalan muncul PDF, paper ID, abstrak, sama body text. Nah, kebetulan ini nggak bisa kita jalankan karena historinya juga. Kalau saya jalankan lagi bakalan prosesnya lama juga, memakan banyak kredit gitu ya. Karena untuk yang ini, cloud-nya ini gratisnya cuma yang 16 yang 16 GB, RAM-nya 16 GB. Kemudian kita lanjutkan untuk yang PMC gitu ya. PMC-nya itu kita sama juga sama yang di bagian JSON PDF, ini juga PMC. Jadi semua datanya ini dari PubMed-nya ini dipecah gitu. Makanya kan semua datanya itu dari dokumen parse yang ini. Ini juga sama, tampilkan datanya. Habis itu kita proses untuk ngehapus gitu ya. Jadi kita hapus di bagian sini. Ini kan proses untuk menghapus baris dari file ya, dari filenya yang ada missing value-nya, yang ada tidak ada file yang bernilai none kayak gitu. Ini dihapus. Kemudian kita tampilkan datanya. Datanya cuma 3 kita tampilkan, nggak usah terlalu banyak karena nanti bakalan lama gitu. Soalnya kan datanya juga banyak. Kemudian selanjutnya ada namanya itu adalah metadata sampel. Di bagian sini kita masukkan 25.000 untuk mengambil data sampel. Jadi kita ambil data sampelnya sebanyak 25.000 ya, sebanyak 25.000. Kemudian habis itu kita lakukan di bagian sini penyaringan gitu ya, untuk mengambil baris paper ID-nya gitu ya. Nah, ini kita ambil paper ID yang di JSON PDF gitu. Kita ngambil paper ID pada kolom paper ID-nya. Nah, dengan metadata SHA. Nah, SHA. Kemudian di bagian sini juga untuk yang PDF JSON PMG itu kita ambil paper ID-nya juga. Ini kayak relasi gitu ya. Relasi. Kalau yang di PDF, JSON PDF itu kan tadi ada ID paper sama abstrak, kemudian body text. Kalau yang PMC itu cuma ada ID paper sama body textnya aja gitu. Kemudian setelah itu kita melakukan proses namanya itu adalah ekstrak ke dalam ekstensi pickle gitu. Jadi to pickle. Jadi kalau kita menggunakan yang ini biar ringan gitu ya, karena dia dalam bentuk format biner, jadi nanti biar lebih cepat untuk loading dibandingkan dengan JSON sama CSV. Oke, kayak gini. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, mulai dari PDF sampel itu 600 MB, kemudian ada JSON PMG itu jumlahnya. Nah, untuk yang PMC itu jumlah datanya yang dihasilkan adalah 447 MB. Untuk JSON PDF itu 600 MB. Oke, mungkin itu aja untuk chapter 1 untuk yang materi terkait dataset. Kita lanjutkan nanti ke materi preprocessing data.